Kalau mau menjalankan aplikasi Android melalui laptop atau PC, kita butuh software emulator Android untuk bisa menjalankannya. Untuk software yang saya rekomendasikan adalah BlueStack 5 atau yang paling terbaru. Nggak sama seperti sebelumnya, BlueStack yang dulu sangat berat untuk dijalankan di laptop saya yang hanya memiliki RAM 8GB dengan prosesor AMD yang terbilang jadul. Sekarang, BlueStack sudah sangat ringan untuk dijalankan. Kalau mau mendownloadnya, kunjungi saja situs BlueStacks menggunakan alamat bluestacks.com. Software ini memiliki versi yang gratis. Kalau sudah berhasil diunduh, langsung saja jalankan BlueStacks Installer. Kalau mau menyimpan filenya pada folder tertentu, pilih saja Change Folder. Pada video ini, saya akan menyimpannya secara default saja. Untuk menginstal software ini, setidaknya memiliki 6,5GB penyimpanan yang kosong. Untuk memulai penginstalan, pilih Install Now. Pada proses ini, kita harus tersambung dengan internet, karena masih ada file yang harus di-download secara otomatis. Untuk proses downloadnya, tergantung dengan kecepatan internet yang kita gunakan. Karena kecepatan internet yang saya pakai nggak cepat, jadi butuh waktu untuk mengunduhnya dan harus menunggu agak lama. Untuk mempersingkat durasi, proses downloadnya akan saya percepat saja. Kalau semua file yang dibutuhkan sudah terunduh, maka programnya akan menginstal dengan sendirinya. Dan sekarang, satu virtual mesin Android sudah bisa dijalankan. Untuk menginstal aplikasi, kita bisa mendownloadnya melalui Play Store. Langkah ini mengharuskan kita untuk login ke akun Gmail. Untuk menyederhanakan tampilannya, saya akan ubah saja menjadi mode portrait. Kalau mau merubah beberapa setelannya, pilih saja ikon roda gigi. Pada bagian performance, kita bisa mengatur jumlah CPU, besar penyimpanan yang mau dialokasikan, mode performa, serta frame rate-nya. Setiap ada pengaturan yang diubah, kita harus melakukan restart BlueStacks instance yang dijalankan. Untuk menyederhanakan tampilannya, saya akan ubah saja menjadi mode portrait. Pada pengaturan grafis, saya gunakan setelan bawaan saja. Pada bagian device, kita bisa ubah profil dari jenis ponsel. Pada jaringan provider, pilih saja sesuai yang diinginkan. Setiap kali kita menginstal BlueStacks, biasanya akan terinstall BlueStacks X yang berfungsi untuk menjalankan game. Karena kebutuhan saya bukan untuk bermain game, biasanya saya uninstall BlueStacks X-nya. Kalau mau membuat mesin Android virtual yang baru, kita bisa melakukannya melalui multi-instance.
Metodenya ada dua cara. Mau mengcloning dari yang sudah ada atau buat yang baru. Pada sistem Androidnya saat ini yang berjalan lancar hanya versi Nougat 32 dan 64 saja. Untuk yang baru, saya akan pilih yang 64 bit. Selanjutnya, atur saja sistem mesinnya menyesuaikan dengan kegunaan. Dikarenakan sistem yang 64 bit belum tersedia, maka harus di-download terlebih dulu. Kalau sudah berhasil, kita bisa langsung menjalankan beberapa profil Android secara bersamaan. Metode lain untuk menginstal aplikasi Android di BlueStacks, kita bisa langsung menginstal aplikasinya tanpa harus login di Play Store. Tapi sebelumnya, kita harus memiliki APK yang mau diinstal. APK tersebut bisa didapatkan melalui website penyedia APK. Untuk yang pertama, saya akan install APK Device Info untuk mengecek profil Androidnya. Itu saja tutorial menggunakan emulator BlueStacks. Sampai di sini saja videonya, dan seperti biasa, terima kasih.